Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Japrin aja, Japrin aja. Halo sahabat TB, selamat datang di Japri TB, jawaban pertanyaan sahabat TB. Perkenalkan, saya Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan. Saya akan menjawab pertanyaan tentang tuberkulosis pada anak. Pertanyaan mengenai kalau sudah berobat 6 bulan lalu ronsennya dikatakan TB duplex. Bagaimana? Apakah stop? Apakah lanjut? Jadi sahabat TB, sebelum memutuskan untuk memberikan pengobatan TB pada anak, biasanya beberapa data klinis itu penting untuk dipergunakan sebagai dasar memberikan pengobatan. Salah satunya adalah gambaran ronsen. Jadi sebelum pengobatan kita perlu melihat gambaran ronsennya apa. Kemudian setelah kita memberikan pengobatan, pada kasus-kasus tertentu kita perlu mengulang ronsen tadi untuk melihat apakah sudah ada perbaikan dari ronsen sebelum pengobatan. Namun demikian sebetulnya yang paling penting adalah perubahan ke arah perbaikan klinis. Misalnya yang tadinya demam, kemudian demamnya tidak demam. Yang tadinya sulit menaikkan berat badannya menjadi naik atau mudah menambah berat badan. Karena pada anak, kenaikan berat badan itu penting sebagai salah satu parameter kesembuhan. Lalu gejala-gejala yang lainnya seperti batuk, itu juga kita patut evaluasi. Tidak semua TB paru pada anak harus dironsen ulang. Kalau kebetulan di ronsen ulang, maka kita akan bandingkan bagaimana ronsen yang terbaru itu dengan ronsen yang sebelumnya. Kalimat TB duplex memang seringkali dituliskan dalam ekspertise atau keterangan dalam ronsen paru pada anak. Namun dokter seharusnya mengevaluasi yang tadi saya sebutkan, bagaimana klinisnya, bagaimana perbaikannya, apakah memang gambaran ronsennya lebih jelek atau tidak ada perubahan, atau sebetulnya memang kadang kita masih melihat ada bercak-bercak sedikit, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk mencukupkan pengobatan selama 6 bulan. Jadi kalau ditanya apakah lanjut atau harus stop, maka dokter akan mengevaluasi dari berbagai data-data yang ada. Biasanya kalau TB-nya tidak terlalu berat, 6 bulan itu sudah cukup. Jadi saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengobatan yang awalnya TB paru tapi sudah diberikan pengobatan 1 tahun, kemudian dinyatakan TB usus. Bagaimana ini ya? Jadi untuk mengevaluasi atau menyatakan ini TB usus, sebetulnya ada beberapa pemeriksaan penting yang harus dilakukan. Seperti misalnya upaya untuk menemukan adanya kuman TBC bisa dari tinja atau dari bilasan lambung, atau memang tidak ketemu kumannya namun gambaran-gambaran klinis seperti ronsen, kemudian keluhan di perut itu mengarah ke TB di usus. Jadi kalau yang terjadi adalah sedang dalam pengobatan kemudian ada manifestasi TB di organ yang lain, seperti misalnya ngobatin TB paru, tapi kemudian dokter menyatakan oh ini ada TB usus. Nah, dokter yang mengobati harus lebih cermat untuk mencari kemungkinan apakah ada kemungkinan TB-nya itu yang namanya kebal obat atau resisten obat. Karena seharusnya pengobatan TB yang diberikan, apalagi yang sudah 1 tahun, itu bisa mengatasi TB di organ-organ lain selain di paru. Jadi kalau ada keluhan, ada masalah, ada masalah klinis baru yang terjadi setelah pengobatan, maka harus dievaluasi ke arah adanya TB resisten obat. Caranya bagaimana? Caranya diambil dari tinjanya lalu diperiksakan dengan yang namanya tes cepat molekuler untuk dilihat ada nggak kemungkinan TB kebal obat. Begitu. Jadi kalau itu yang kita dapati, maka bisa dimengerti bahwa pengobatan awal yang biasanya kita sebut sebagai pengobatan TB lini pertama itu tidak bisa membunuh kuman-kuman yang kebal obat.
Ya, terminum itu artinya tidak sengaja ya. Anak 7 tahun tapi terminumnya obat TB lanjutan dewasa. Jadi memang ada perbedaan dosis untuk obat TB dewasa dengan obat TB anak. Namun, saya tidak bisa mengatakan karena datanya tidak terlalu rinci ya. Namun memang terkadang dosis yang diberikan itu kan tidak selalu 1 tablet, bisa 1, 2, atau 3 tablet. Dan berat badan anak pun kadang juga mendekati berat badan orang dewasa kalau anaknya memang besar. Kalau yang terjadi demikian, misalnya dihitung setelah terminum itu kelebihan dosisnya karena yang diberikan adalah dosis obat TB dewasa, maka harus dievaluasi kondisi klinisnya namanya, artinya diperiksa keadaan fisiknya. Biasanya kelebihan dosis itu manifestasinya adalah gangguan seperti gangguan liver, misalnya mual, muntah, kemudian kelopak mata, yang putih-putihnya mata itu terlihat kuning, kemudian buang air besarnya seperti air teh yang kental. Nah, itu adalah salah satu gambaran mungkin ada gangguan liver karena dosis obat yang diberikan berlebihan. Itu harus dievaluasi. Lebih tepatnya lagi ditambah dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu kita cekkan fungsi hatinya. Apakah ada peningkatan fungsi hati yang biasanya terjadi kalau dosis obatnya berlebihan. Nah, ini yang perlu dilakukan. Moga-moga atau mudah-mudahan ya, kalau sudah di stop pengobatannya yang berlebih dosisnya, itu biasanya keluhan-keluhan yang terjadi itu akan membaik kembali. Fungsi hati yang tadinya terganggu itu biasanya akan membaik kembali setelah pengobatan dihentikan yang kelebihan dosis tadi.